Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu ditanya, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari murid Kristus? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudari berani mengatakan saya pengikut Kristus? Kalau kita berani menegaskan dan meneguhkan bahwa saya pengikut Kristus, saya murid Kristus, tentu kita ingat beberapa kata-kata Yesus kepada para murid ketika mau menjadi muridnya. Barang siapa ingin menjadi pengikutku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Barang siapa ingin menjadi pengikutku, ia harus rela meninggalkan segala-galanya dan menjadi pengikutku. Barang siapa ingin menjaga atau memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata-kata Yesus mengenai proses menjadi murid ini boleh menjadi kekuatan ketika kita ingin merenungkan Injil hari ini, sabda bahagia hari ini. Kepada murid-murid Yesus dikatakan tadi dalam Injil, berbahagialah, hai kamu yang miskin. Berbahagialah kamu yang kini kelaparan. Berbahagialah, hai kamu yang kini menangis. Berbahagialah, hai kamu yang karena demi anak manusia kamu dibenci, dikucilkan dan dicela. Benarkah kita menjadi bahagia karena itu? Benarkah kita menjadi orang-orang yang bahagia karena miskin? Karena menangis? Karena dicela? Karena menderita, dikucilkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, merenungkan sabda Tuhan ini, bacaan Injil ini, mari kita menengok apa yang disampaikan oleh Yeremia dalam bacaan pertama. Saya yakin dengan membaca teks Nabi Yeremia ini, kita akan menemukan inti kebahagiaan kita sebagai murid-murid Yesus. Yeremia menyampaikan sabda Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, rupa-rupanya menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sungguh percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Ia adalah Mesias yang datang untuk membawa keselamatan.
Persis seperti juga pengantar dalam Injil hari ini. Kita ingat sebelum Yesus datang, kelahirannya dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Tanah jalan yang tidak rata akan ditimbun menjadi rata. Dan penginjil Lukas menyampaikan kepada kita, sekali peristiwa Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Ada sebuah kesinambungan bahwa kedatangan Yesus adalah kedatangan yang telah dipersiapkan. Yang ada di bawah, ada di atas, sesuatu yang sudah diperbaiki. Ada pembaharuan hidup. Ada perubahan yang terjadi. Maka menerima Yesus adalah menerima Tuhan ketika orang telah membaharui diri. Menjadi pengikut Yesus adalah orang yang telah mengubah dirinya dari yang berlekuk-lekuk menjadi rata. Dan dengan cara itu juga Lukas ingin memperlihatkan dan menampilkan Yesus berada di tempat yang datar sehingga bisa dilihat oleh semua orang. Tidak ada yang menghalangi. Maka ketika kita menerima sabda bahagia hari ini, ibu bapak saudara-saudari, kita ingin menjadi orang-orang yang baru, menjadi pengikut Yesus, dan melihat Dia dengan jelas. Tidak ada yang menghalangi kita untuk memandang Dia sebagai putra Allah. Dan karena itu, ketika kita mempersembahkan diri kepadanya, menyerahkan diri kepadanya, Yeremia mengatakan mengandalkan Dia, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena Dia mengatasi segala-galanya, mengatasi kemiskinan kita, mengatasi penderitaan kita, juga mengatasi apa yang kita anggap kuat dalam diri kita. Kesehatan, popularitas, kekayaan, semuanya itu diatasi oleh kekuatan Tuhan. Maka satu-satunya yang bisa kita andalkan sebagai orang-orang yang berbahagia adalah Dia yang kita ikuti. Dia yang kita sebut sebagai guru. Saya murid Yesus, saya pengikut Yesus. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita semakin yakin dan percaya meskipun menghadapi banyak tantangan sebagai pengikut Yesus. Banyak orang yang tidak bisa lulus dalam ujian untuk mencari pekerjaan karena pengikut Kristus. Banyak orang yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan proyek karena dia pengikut Kristus. Tetapi ketika kita sungguh percaya, yakin, maka kita juga mengalami, dan saya sangka kita semua punya pengalaman masing-masing, bagaimana Tuhan telah membuktikan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saya yakin ibu bapak, saudara-saudari, sama seperti pewartaan Rasul Paulus dalam bacaan kedua, Kristus sungguh putra Allah. Kristus sungguh telah dibangkitkan. Dan karena itu kita mempersembahkan diri kita hanya kepadanya. Kita menempatkan Kristus sebagai yang sulung. Rasul Paulus mengatakan seperti itu tadi.
Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, mudah-mudahan Kristus menjadi yang utama dalam seluruh perjuangan hidup kita, dan karena itu kita akan mempunyai harapan menjadi orang-orang yang berbahagia. Semoga demikian.